warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa. Tempat duduk, siap, berdoa mulai. Selesai. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Berarti semuanya sehat ya. Ya, hari ini siapa yang tidak berangkat ketua kelasnya? Selamat semua, Bu. Berangkat semua? Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu kembali. Kemarin kan Ibu sudah menyampaikan tuh materi untuk hari ini ya. Hari ini kita akan mempelajari materi apa sih? Apa? Menyusun? Ya, surat undangan rapat. Hari ini kita akan membuat proyek atau menyusun surat undangan rapat ya, sesuai dengan yang Ibu sampaikan kemarin. Kemudian sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, silakan buku paketnya dibuka. Silakan dibuka buku paketnya halaman 82. Sebelum kita memulai pembelajaran ini terkait dengan surat undangan, nah, kalian bisa lihat di sini gambar apa sih? Ada gambar apa ini? Surat undangan. Nah, itu yang menanyakan, kalian pernah atau tidak mendapatkan surat undangan? Pernah. Coba Ibu ingin tanya sama Mbak Melisa. Mbak Melisa pernah dapat surat undangan apa? Undangan kenaikan kelas. Undangan kenaikan kelas ya, untuk orang tua berarti ya. Berarti bukan Mbak Melisa ya yang datang ya, tapi orang tuanya. Kemudian yang lain lagi kira-kira pernah dapat surat undangan atau tidak? Coba Mbak Ain. Pernah nggak? Apa kira-kira dapat surat undangan? Undangan nikahan, Masya Allah, sudah itu ya, sudah diundang nikah ya, padahal masih SMA. Ya, itu adalah contoh-contoh surat undangan yang pernah kita dapatkan ya di kehidupan sehari-hari. Manfaatnya kita mempelajari materi ini itu apa sih? Agar kalian itu lebih terampil, ya, terampil dalam tulis menulis atau mengkonsep suatu surat undangan. Kalian nantinya juga harus tahu tujuan pembelajaran kita kali ini itu untuk apa. Setelah mempelajari materi ya, persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat dengan model pelajaran based learning dengan metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat nantinya kalian juga bisa menyusun surat undangan rapat dengan benar. Itu adalah tujuan yang nantinya akan kita capai setelah pembelajaran ini berakhir. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, untuk kompetensi dasar kognitif menerapkan persiapan penyelenggaraan rapat. Ini adalah pokok-pokok materi yang nantinya akan kita pelajari. Yang pertama, ada undangan rapat, dan yang kedua, syarat undangan rapat. Ibu lanjutkan sebelum kita memasuki materi lebih dalam terkait susunan undangan rapat. Ibu akan menampilkan atau menayangkan video. Silakan diamati, kemudian Ibu akan meminta kalian menyebutkan informasi apa aja yang ada pada video ya. Memenuhi beberapa syarat berikut. Pertama adalah kop surat. Kop surat undangan rapat harus disertai dengan logo instansi, nama, alamat, nomor daftar, dan ditata sedemikian rupa. Apa saja kira-kira informasi yang kalian dapatkan tadi setelah mengamati video yang Ibu tayangkan? Apa coba? Remediasi coba apa? Mengenal contoh surat undangan. Terus apa lagi kira-kira? Coba Mbak Gita, ya. Iya, betul. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menyusun surat undangan rapat. Kemudian untuk membuat surat undangan, kita itu perlu tahu syarat-syarat undangan rapat itu apa aja. Yang pertama, harus ada apa namanya? Kop surat. Ya, kop surat. Yang kedua harus ada
membuat daftar hadir peserta rapat. Untuk selanjutnya, kegiatan selanjutnya, kalian membuat surat undangan rapat berdasarkan daftar hadir yang sudah dibuat. Sebelum evaluasi kelompok ya hari ini, ada yang ditanyakan apa enggak? Coba. Oke, kita silakan. Undangan rapat tergolong salah satu contoh surat apa ya, Bu? Iya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi Kak, sebelum kalian menyusun surat undangan rapat, kalian harus tahu juga kira-kira undangan rapat itu tergolong surat apa sih? Itu tergolong sebagai surat resmi atau formal ya, undangan rapat. Karena biasanya surat undangan rapat itu biasanya dibuat oleh beberapa instansi, baik instansi swasta maupun instansi pemerintah. Beda lagi dengan surat undangan kayak Mbak Ai tadi nikah ya. Kemudian surat undangan ulang tahun itu non formal atau tidak resmi ya, karena itu bersifat pribadi bukan organisasi. Jalan, Mas Safi. Biasanya undangan rapat memakai surat apa? Kalau surat undangan rapat itu biasanya memakai bentuk surat apa? Iya, bentuknya itu biasanya kalau surat undangan resmi ya, karena kita nantinya akan menyusun proyek surat undangan resmi itu biasanya pakai bentuk, kalau misalkan nggak block style, semi block style itu biasanya digunakan oleh instansi-instansi pemerintah. Bisa juga pakai official kayak gitu. Kita akan biasa menyusun proyek kayak kemarin yang Ibu sudah singgung. Hari ini kita akan menyusun proyek terkait membuat surat undangan rapat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan secara rinci, Ibu bagikan LKPD-nya ya biar kalian nggak bingung ya. Ini lengkap. Oke ya. Oke, silahkan didiskusikan. Nanti setiap orang mempunyai peran sendiri-sendiri. Jadi ada yang mengkonsep surat undangan, ada yang membuat atau menyalin surat undangan tersebut pada Microsoft Word, kemudian di-print dan dipresentasikan. Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada? Sudah jelas? Kemudian sebelum kalian diskusi nih, kira-kira kita butuh waktu berapa menit untuk menyelesaikan surat undangan ini? 40? Berapa? Kayak kemarin? Berapa? 40 menit cukup? Oke, 40 menit ya, dimulai dari sekarang. Silakan didiskusikan siapa yang bikin konsepnya, siapa yang menyalinnya di Microsoft. Di kelompok 1 siapa yang konsep surat? Beza sama Kiki. Nanti yang nyalin di Microsoft Word, Kiki sama Jasi. Silakan didiskusikan nanti. Kemudian untuk kelompok 3 siapa yang mengonsep suratnya? Selfie sama orang. Berarti yang menyalin nanti Melisa sama Elvira. Silakan dibacakan langsung. Kelompok 1 siapa? Yang konsep saya. Ya baik, kalau misalkan ada yang
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut kami tampilkan hasil proyek kami membuat surat undangan. Silakan kalian bisa lihat, ini adalah hasil proyek dari kelompok 2. Barangkali ada yang salah, nanti tolong dikoreksi, diberikan masukan dan sarannya. Silakan diamati teman-teman, barangkali ada masukan atau saran kami persilakan. Ya, yang sama, jadi di dalam pelajaran belum tersambungkan maksudnya ya, nanti pasti ya, kalau gue yang lagi. Iya, kalau sama nih, kalau misalnya kamu mau beli, tadi mulai dari sama evaluasi masalah di RD sama bisa sendiri ya, harus masuk evaluasi sama semua, berarti semakin lanjut terus. Koreksi dari kelompok 1 ke kelompok 2, ya, bisa dibagi lagi? Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Bagian ini ada di kelompok 2 ya, kalau tadi kelompok 2 sudah ada waktunya, kelompok 1 tidak ada waktunya. Ya, kalau sudah siap, tapi apa? Sudah siap ya, sudah dituliskan di awal ya, apa ya? Apa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kerjanya sudah mandiri, ya, tadi sudah mandiri dan lebih bagus sama di sini. Ya, kelompok kita ikhlas, kelompok 2, ya, bisa berbagi. Untuk keseluruhan sudah bagus, sudah rapi, cuma sedikit. Ya, untuk menghadapi untuk selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu simpulkan ya dari hasil proyek yang sudah kita buat. Untuk keseluruhan tadi proyek-proyek itu sudah betul semua. Hanya ada beberapa kata atau kalimat maupun format ya editingnya yang masih kurang diperbaiki. Kira-kira nih materi apa tadi yang sudah kita pelajari? Iya, menyusun surat undangan rapat ya. Kita refleksi dulu, kira-kira manfaat apa yang kita peroleh hari ini? Apa? Kira-kira manfaat yang kita peroleh hari ini apa setelah melakukan semua kegiatan hari ini? Iya, kita bisa lebih terampil dalam menyusun surat undangan. Kemudian hasil dari diskusi kalian itu membuat kalian semakin apa sih? Semakin apa? Bisa lebih aktif dalam berdiskusi ya, kemudian bertukar pikiran dengan teman-teman kita ya. Kita saling bekerja sama dalam menyusun proyek. Bagaimana nih perasaannya kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Nah, kalau senang tolong tunjukkan seperti yang ada di gambar dong. Gimana? Gini ya, alhamdulillah. Kita evaluasi ya, silakan dibuka untuk HP-nya ya. Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya. Kita akan mempelajari terkait etika rapat. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sudah duduk, siap, berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.